Kenalkan, tapi sebelumnya kita buka dulu acara dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati pagi kami. Terima kasih kami boleh di titik siang hari ini. Sekarang kami ingin berkumpul ya Tuhan untuk kami saling sharing, kami saling belajar untuk segala sesuatu yang membuat kami menjadi baik. Terima kasih atas talenta yang Kau berikan pula pada kami. Berkati acara ini dari awal hingga akhir dan berkati anak-Mu Jack yang akan sharing ya Tuhan agar bisa berbagi kepada seluruh teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, sebelumnya saya akan mengundang Ibu Dian sebagai Kepala Perpustakaan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Selamat siang semuanya. Siang. Oh, kok lemes. Selamat siang. Ya, selamat datang di PCU Library. Buat yang pertama kali datang, ada yang pertama kali ke PCU Library ini? Boleh angkat tangan? Ada yang pertama kali datang? Oh, sudah semua nampaknya. Ya, saya malah senang kalau semua sudah pernah ke sini gitu ya. Perkenalkan saya Dian, saya Kepala Perpustakaan UK Petra atau kita sebut sekarang sebagai PCU Library. Ya, acara ini, talk show ini diawali atau talk show ini ada karena keprihatinan kami. Buku kita ini banyak ya, adik-adik sekalian. Buku kita sekarang sekitar hampir 100 ribu judul. Banyak kan? Nah, tapi yang pinjam itu sedikit banget ya. Jadi jumlah peminjaman itu sedikit banget. Ya memang kami punya e-books juga sih. E-books kami juga bisa diakses secara online, tetapi tidak sebanyak buku fisik yang ada di rak-rak seperti ini ya. Nah, kami juga pustakawan di Petra ini, di PCU ini juga bertugas sebagai verifikator tugas akhir mahasiswa. Jadi kami cek kelengkapan filenya, kemudian mengecek juga tata tulis, kutipan, quotation, kemudian daftar pustakanya gitu. Kami melihat lah kok yang banyak itu yang online dan ada sebagian besar yang tidak kredibel juga. Itu yang menjadi keprihatinan kami gitu. Ya nggak apa-apa, sumber online boleh gitu, asal kredibel gitu ya. Nah, berawal dari situ makanya kami ingin menggugah kalian semua sebagai mahasiswa untuk ayo baca buku lagi gitu ya. Ayo baca buku lagi supaya kalian juga bisa nulis ke depannya. Karena kan dunia pendidikan, dunia mahasiswa itu tidak lepas dari yang namanya nulis. Nanti akan banyak tugas yang harus menulis gitu. Nah, itu diperlukan adanya referensi dari sumber-sumber terpercaya seperti buku-buku yang ada di library ini. Nah, saya mengajak kalian semua untuk bisa menikmati talk show. Narasumbernya adalah orang yang kredibel di bidangnya. Beliau adalah Pak Jack. Ya, Pak Jack ini singkatan dari Johan Alvin Kosuma ya. Jadi beliau adalah branding consultant ya. Beliau alumni Petra juga, penulis buku juga gitu ya. Bukunya ada yang Branding Society 5.0 ya kalau nggak salah. Satunya saya lupa judulnya. Nah, kita akan belajar dari beliau. Kemudian moderatornya juga Miss Veve dari Prodi Ilmu Komunikasi, sekarang judul Strategi Communication ya. Nah, berarti dua orang yang kredibel yang akan memandu acara ini. Semoga kalian akan dapat insight dari talk show pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jack dan Miss Veve yang sudah berkenan untuk menjadi moderator dan narasumber acara kami. Terima kasih, saya serahkan kembali pada Miss Veve, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi teman-teman sebelum kita mulai mungkin bisa disiapkan mentinya Pak, boleh. Nah, kita ingin mengadakan sedikit survei kecil-kecilan gitu ya teman-teman ya. Ini ada menti gitu ya, jadi saya minta tolong teman-teman boleh isi QR-nya. Oke, nah nanti di menti ini ada beberapa pertanyaan, saya minta kalian jawab jujur gitu ya. Jadi kita pengen lihat nih sebaran data kalian bagaimana terhadap kegiatan membaca. Ya, sebentar.
Belum keluar nih. Jadi lakukan pengakuan dosa aja ke Menti, enggak usah ke saya. Ke Mentinya dilakukan pengakuan dosa. Oh, hilang lagi nih Pak. Nah, tadi keluar terus hilang lagi. Ya, Mentinya malu-malu saudara-saudara ya. Oke. Here we go. Oke, silakan Mentinya teman-teman. Terus enggak perlu mempengaruhi teman-teman sebelahmu ya. Kon jawab sing iki ae, enggak usah ya. Jawab sesuai dengan yang Anda saja. Oke, silakan diisi. Aman semua ya? Sudah ya? Sudah di-scan, silakan diisi. Gitu. Belum apa? Oh, nggak ada soalnya Mas Ian, Pak. Sudah, aman. Oke. Nggak perlu nyontek teman-teman ya. Nggak ada nilainya nih. Kita cuma pengen lihat aja tuh hasilnya. Oh, wow, oke. Menurut kamu membaca itu lebih terasa sebagai cara cari inspirasi, untung bukan cara cari pacar ya, oke. Hobi yang seru, wow ini harus saya foto karena hobi baca ini saya jarang dengar. Obat ngantuk, kalau saya baca justru tambah ngantuk ya gitu ya. Mau tidur kita langsung baca gitu ya. Tapi oke. Kewajiban atau kebutuhan, thank you so much cuma 4. Oh ini cara cari inspirasi ini luar biasa ini. Oke, sudah semua kah? Ini masih belum nih, masih ada yang belum isi nih. Sudah semua? Oke. Kita next ya. Oke. Biasanya kamu lebih sering baca apa nih? Gitu. Ya, apakah buku cetak, langsung komik sama webtoon. Sosmed, oke. E-book atau PDF nggak ada ya ternyata ya. Oke, artikel online atau blog. Komik atau webtoon, ini bersaing sekali ini ya. Sosial media. Post atau artikel panjang, oke. 4 orang lagi, anyone? Ngomong-ngomong perkara komik sama webtoon, ada yang sudah nonton Demon Slayer nggak sih? Udah, referensinya bagus nggak nih antara yang di webtoon sama movie ini, hah? Oke. Oh tertinggi di sosial media, oke next one. Kalau dikasih waktu 2 jam bebas, kamu lebih milih, aduh, jawaban tidur ada nggak nih? Ada guys. Itu yang mengakibatkan perpustakaan penuh ini ya. Duh. Nonton, oh wow. Oke. Baca sesuatu cuma 1 orang ya. Oke, memang nggak populer ini kayaknya nih. Oke. Nonton dan tidur, tipis ini perbedaannya ya. Nonton dan tidur ya, 2 aktivitas yang paling menyenangkan kayaknya ini. Main games, scroll media, baca sesuatu memang cuma 1 ya, memang betul Bu harus diadakan kegiatan hari ini ya. Oke, aman? Oke, next lagi kita the last one. Apa hambatan terbesar buat kamu ketika mau baca? Gitu ya, jadi kalau tadi yang baca cuma 1 ini berarti ada hambatan ya. Distraksi, oke. Bosan. Bukunya mahal enggak ya termasuk ya, di perpustakaan padahal bukunya mahal-mahal guys. Saya masih ingat buku yang saya baca tadi itu harganya 1,8 gitu ya. Nah saya nggak boro-boro beli, saya ke perpus untuk baca ya. Bosan dan distraksi paling tinggi ya. Distraksi akan menyusul kebosanan. Ya, oke, good. Habis ya Pak pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita bisa ngeliat nih sebaran datanya teman-teman gimana cara habit Anda baca. Dan hari ini basically
kita kedatangan seorang pembicara yang amazing gitu ya. Saya amazed sama alumni saya sendiri gitu ya. Berkibar di kancah manapun gitu ya. Saya dulu dosennya saudara-saudara ya. Terus sekarang dia jadi sangat luar biasa. Teman-teman perkenalkan mahasiswa saya ini, dulu mahasiswa saya ini yang sekarang menjadi seorang entrepreneur sekaligus inspirator yang sangat luar biasa. Johan Alvin Kusuma yang kita sering sebut dengan Jack gitu ya. Nah Jack ini dua kali kuliah nih gitu ya. Buat teman-teman yang masih S1 di sini jangan patah semangat, gaspol ya. Bacalah yang banyak supaya bisa kuliah seperti kakakmu ini. Kuliah pertama di communication gitu ya di PCU, setelah lulus mengambil S2 Psychology di Ubaya, betul ya. Nah karena Kak Jack ini merupakan branding consultant, banyak banget nih yang sudah jadi project-project yang beliau sudah garap gitu ya. Misalkan kliennya kapal api, terus kemudian Intiland, kemudian PLN distribusi, kemudian Tansery Property, bahkan termasuk PCU sendiri kalau teman-teman tahu logo PCU. Nah ini adalah salah satu hasil karya dari Kak Jack ini. Beri aplaus dong. Oke. Dan teman-teman ya, kalau teman-teman tahu bisa lihat dari berbagai macam Instagramnya Kak Jack, beliau juga suka fotografi, Nah, penulis buku juga. Mungkin hari ini beliau juga akan sharing nih. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dari dulu waktu mahasiswa kita kesulitan baca gitu ya. Karena bukan habit kita baca. Tapi bisa menjadi orang yang seperti sekarang, even sampai menulis buku, being inspirator untuk semua orang lain, itu perjalanan hidupnya gimana. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Jack. Silakan Jack. Ya, thank you Miss Veve, senang banget Budian dan teman-teman semua, Petranesian. Jadi selalu happy ketika bisa balik lagi ke kampus tercinta ya. Jadi logo PCU itu salah satu hasil dari teamwork pastinya dari kantor branding agency saya JCK Enterprise yang pastinya juga banyak dapat inspirasi ketika saya berkuliah di sini ya. Jadi sama Miss VV ini saya angkatan 2003 ya, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu. Teman-teman di sini mungkin akan 2024, 2025. Tapi luar biasanya masih ngajar di sini, masih punya panggilan yang luar biasa ya Miss VV, dan happy banget bisa ketemu lagi. Nanti kita ngobrol seru ya tentang topik yang pastinya mungkin nggak terlalu populer ya di kalangan anak-anak muda sekarang, tapi teman-teman tunggu dulu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman, aduh ngapain ya aku kesini kok dengerin tentang buku. Coba nanti kita akan gali, hopefully teman-teman datang ke sini mentalitinya beda ketika nanti teman-teman juga balik lagi ya keluar dari sini. Jadi aku mau share sedikit ya 20 menit ke depan mengenai pengalaman atau perjalanan literasi saya. Jadi saya bukan seorang pecinta buku sebenarnya ya, ini ngaku ya. Saya bukan pecinta buku sebenarnya awalnya. Tetapi saya menikahi orang yang suka baca buku ya. Istri saya ada di sini juga, dia sastra Inggris. Terus dia suka banget baca buku. Ini sekarang dia di tempat di elemennya dia nih ya, udah putar-putar tadi. Tapi saya suka baca komik teman-teman sebenarnya. Komik sebenarnya termasuk buku. Tapi zaman dulu, di zamannya saya komik tuh kayak underdog gitu. Maksudnya kalau di mata teman-teman atau yang lebih senior, aduh komik tuh bukan buku. Buku tuh yang tulisan yang isinya berbobot. Komik itu kan buat having fun, buat ini. Tapi sekarang mungkin komik sama buku udah mulai dapat ini ya, porsi yang seimbang juga. Nah awal mulanya seperti itu. Jadi yang penting baca dulu ya. Baca, suka komik dulu, it's okay. Tapi perlahan-lahan mulai aku bisa baca buku yang bukan komik. Buku yang gak ada gambarnya, tulisan aja, masih Harry Potter sih ya. Waktu itu masih baca Harry Potter, it's okay. Aku bisa ya baca buku sampai habis yang gak ada gambarnya, yaitu Harry Potter waktu itu, masih buku non-fiksi ya. Nah lama-kelamaan ketika saya mulai bekerja ya, kuliah tuh ya masih kewajiban. Oke, karena aku belajar, aku harus baca buku. Tapi ketika aku merasa aku butuh baca buku, bukan karena disuruh orang, itu ketika saya bekerja.
Jadi ketika saya bekerja mau nggak mau harus improve diri, harus self development. Akhirnya mulai baca buku-buku. Waktu itu saya pengen jadi sutradara film ya, baca buku-buku tentang production film dan segala macam. Akhirnya sampai menulis buku. Saya mau sharing sedikit ya mengenai kenapa kita harus punya sebuah sense of literacy ya dalam diri kita, dalam hidup kita. Kalau aku personally, why-nya itu dari ayat Alkitab Habakuk 2 ayat 2 ya. Ini tulisannya itu, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi kalau dalam pengertian sederhana, literasi itu ya aktivitas menulis dan membaca ya. Itu dua core-nya gitu. Nanti di dalam menulis itu kita mesti riset dulu, mesti observasi dan segala macam. Oke, tapi poinnya kita tuh dalam hidup ini perlu untuk menulis dan membaca. Dan apa yang ditulis? Menurut saya ya, yang ditulis itu adalah perjalanan hidup kita. Dokumentasi perjalanan hidup manusia itu sebenarnya esensi dari literasi. Kalau teman-teman belajar sejarah ya, di zaman prasejarah dulu masih pakai gambar-gambar di batu-batu, lalu mulai ditemukan tulisan, mulai menceritakannya itu peristiwa-peristiwa, event-event di sejarah masa lalu. Dan akhirnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan berbagai macam bentuk literasi di zaman sekarang. Nah, saya pernah dapat sebuah tips dari salah satu panutan ya, namanya Ernest Prakasa, waktu kami pernah berkolaborasi sekitar 3-4 tahun yang lalu. Waktu itu dia tuh mengkritisi, jadi Ernest Prakasa ini kan sekarang produser film terkenal ya, dia tuh orangnya terkenal memang kalau kerja tuh tegas banget. Nah waktu itu saya pernah kerja sama, saya tuh typo teman-teman, saya tuh waktu nulis namanya lagi ya, saya nulisnya Ernest Prakarsa gitu ya. Aku diomelin langsung sama dia di WhatsApp gitu kan, dikasih kritikan. Akhirnya dia kasih sebuah tips, gimana caranya kita nggak typo atau ketika kita menulis tuh bisa menulis dengan baik. Caranya nggak lain hanya satu, yaitu kita rajin membaca. Jadi itu aja, sekarang kalau teman-teman lihat Ernest Prakasa seorang produser film yang sukses ya, dia juga suka baca buku, dia juga suka nulis gitu. Dia awalnya sebelum bikin film dia nulis dulu bukunya ngenes gitu ya, sampai sekarang dia tulis skenario film. Nah jadi proses untuk menulis dan membaca itu teman-teman harus hidupi ya, sebagai sebuah gaya hidup. Pertanyaannya adalah gimana caranya membuat menarik. Tadi kan dimensinya bagus banget ya, ada distraksi, ada bosen gitu ya, ada bahkan jadi obat tidur gitu ya. Nah kita mau baca ya, pertama kali aku mulai suka literasi yaitu membaca dan menulis itu adalah ketika aku baca komik. Jadi sebagai branding consultant yang menulis buku, itu sebenarnya sumber inspirasinya itu dari pop culture teman-teman. Pop culture itu budaya populer yang aku peroleh waktu aku masa kecil, masa remaja sampai masa kuliah, itu aku banyak terpapar dengan komik ya, Jepang. Kalau sekarang kan teman-teman Demon Slayer semua kan, nah tapi zaman aku masih Son Goku ya, Dragon Ball, lalu One Piece sampai sekarang masih ada. Dan itu pertama membuat aku suka membaca, jatuh cinta dengan membaca dan kemudian aku mencoba untuk menulis. Aku sempat bikin komik, aku nggak pinter gambar tapi coba bikin komik sampai selesai, ada. Jadi mungkin versi bajakannya Dragon Ball ya, saya bikin di satu buku, sayangnya bukunya hilang, sayang banget. Tapi sampai selesai, sejak itu aku merasa oh aku bisa ya sebenarnya untuk bisa menuliskan kembali apa yang sudah aku dapatkan atau baca. Berikutnya adalah waktu itu kan zaman aku dulu menerbitkan buku itu adalah sebuah hal yang jauh banget gitu loh. Maksudnya kita di Surabaya yang bukan pusat kreatif industri, semuanya di Jakarta. Kita kayak menerbitkan buku tuh kayak sulit sekali gitu. Pernah aku kerjasama dengan teman dari DKV untuk membuat komik. Jadi aku tulis ceritanya, dia yang gambar. Kita sempat diundang sama Alex Media Komputindo waktu itu untuk diseleksi dan akhirnya kita nggak lanjut gitu. Terus pernah mencoba tapi fail. Akhirnya apa? Ya udahlah karena pengen terus belajar, aku akhirnya nulisnya di blog ya. Waktu itu zaman Blogspot. Tadi Miss Veve sempat singgung ya, dapat jodoh nggak dari aktivitas membaca atau menulis buku. Ternyata waktu menulis blog, saya malah ini dapat jodoh istri saya ya. Istri saya juga blogger juga. Memang kami teman gereja, tapi waktu itu kami justru fall in love-nya ketika saling ngeblog bareng gitu loh, saling nulis gitu ya. Jadi bisa juga loh ya teman-teman, ini satu alasan lagi kenapa kalian harus cinta literasi ya. Bisa dapat jodoh gitu. Oke. Jokes ya teman-teman ya, itu salah satu aja, nanti ada banyak alasan yang lainnya. Jadi aku bikin blog Professional Dreamer, yang aku lakukan apa? Aku cuman menulis pengalaman-pengalaman pribadi.
pengalaman bersama Tuhan, pengalaman ketika aku berproses, apa pop culture yang aku suka, aku just share anything. Dan ketika aku mulai banyak share, akhirnya tulisan aku mulai terlatih. Walaupun aku gak belajar overthinking gimana cara menulis yang benar, typo atau apa, nulis dulu di blog, kan punya kita sendiri, bebas ya kita mau share apa waktu itu. Nah akhirnya dari blogspot yang aku udah tulis sekitar kurang lebih 5 tahun, jadi waktu itu saya bekerja sebagai video editor, kan waktu itu kalau kita nunggu renderan video itu lama, jadi sambil nunggu aku nulis blogging. Nah akhirnya waktu itu, aduh kalau mau nerbitin buku kok sulit ya, nggak kenal penerbit, nggak tahu harus gimana. Akhirnya waktu tahun 2018, Bonek ya Surabaya, terkenal dengan boneknya, aku nekat aja ya udah aku publish bukuku sendiri deh, gitu. Tanda kutip, kok nggak tahu malu ya, kayaknya orang nggak mau nerbitin buku, kamu terbitin buku sendiri. Tapi itulah yang aku lakukan. Jadi waktu itu ulang tahun ke-33, aku nekat ya udah aku pengen do something ketika ulang tahun. Aku compile semua tulisan-tulisan aku di blog. Nah ini penting ya teman-teman ya. Tulisan-tulisan kecil kita ternyata itu kalau dikompilasi jadi sebuah buku itu bisa ya. Itu ada istilahnya juga kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa banget mempublish buku dengan berisi kompilasi tulisan-tulisan kecil kita. Jadi nggak harus bersambung tapi bisa dibagi-bagi dalam chapter kecil. Nah aku bikin tulisannya Professional Dreamer. Jadi aku layout ya, waktu itu otodidak layout, bikin cover, desain, lalu printingnya pun di toko fotokopian digital printing ya. Dan posting aja di sosial media, waktu itu follower aku cuma 1000-an kalau nggak salah. Terus yang beli pertama kali itu teman-teman sekitar aja gitu loh. Mereka pengen appreciate karena lagi ulang tahun gitu loh. Lagi ulang tahun rilis buku masa nggak ada yang beli gitu ya. Mereka beli gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 200-an buku yang dipesan gitu kan. Jadi happy banget. Wah ini ternyata ada yang mau beli buku aku loh dan mau baca tulisan aku. Walaupun mungkin mereka belinya alasannya macam-macam, mungkin karena kasihan atau karena appreciate aja karena lagi ulang tahun. Tapi good newsnya adalah mereka kasih feedback, mereka story bukunya. Waktu itu aku bikin package-nya tuh menarik, aku bungkus dengan kertas kado yang keren. Mereka tuh unboxing, mereka story, mereka ada fotoin beberapa halaman tulisan-tulisan aku. Dan akhirnya itu membuat aku kayak, wah semangat, bisa nih gitu. Padahal waktu itu overthinkingnya setengah mati ya teman-teman ya. Kayak aduh malu nanti kalau fail gimana, kalau dicibir orang gimana, tapi akhirnya nekat aja publish, ternyata kok mereka appreciate. Akhirnya malah semangat pengen nulis buku lagi gitu. Bahkan waktu ada kesempatan ketemu Ernest pertama kali itu ya aku udah punya buku itu, aku share ke dia dan besoknya dia story buku itu. Jadi kayak berkesan banget ya waktu itu. Nah jadi dari self-publish akhirnya mencoba lagi ketika bekerja sebagai branding consultant selama 5 tahun. Waktu itu kami merasa buku branding ini masih jarang banget waktu itu, 2019 ya kurang lebih. Ya udah kami juga nekat publish dulu deh, kalau misalnya kita JCK Enterprise dari Surabaya, cuma 5 tahun pengalaman, siapa yang mau lihat kita waktu itu. Jadi waktu itu kita bikin aja self-publish, berbekal dari pengalaman nekat untuk self-publish buku sendiri, kita juga self-publish buku branding sendiri. Isinya apa? Hanya dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Ya, waktu itu saya minta tolong salah satu mantan dosen juga, Bu Fani Lesmano, untuk jadi editor, dan akhirnya sempat interview seorang profesor UI ya, namanya Pak Susanto Suhdi yang kemarin juga menulis sejarah Indonesia juga, dia jadi kayak validator lah ya untuk buku ini, akhirnya baru berani terbitin. Jadi buku ini sempat nongol 1 tahun lebih gak diterbitin, sampai istri saya tuh ngomel, ini kok gak diterbitin kenapa? Karena dalam hati saya tuh takut gitu loh, kalau ternyata buku ini gimana kalau misalnya sok-sokan, dianggap sok-sokan atau misalnya gimana. Tapi ya udah kita punya niat yang baik, kita publish hanya kalangan sendiri. Kita kasih sebagai souvenir ke klien-klien kami waktu kami bikin event client gathering. Tapi dari sana ternyata pandemik dan banyak orang pengen baca buku, pengen belajar branding. Dan akhirnya mereka kayak penasaran, aku mau dong beli buku itu. Dan tahu nggak, penjualan buku yang kami self-publish sendiri itu ternyata bisa membantu berkontribusi untuk kami survive waktu pandemik. Waktu itu ya, jadi ini self-publish semua nih ya. Jadi, nah dari situ di sosial media mulai kerasa akhirnya Gramedia melirik gitu ya. Dengan nekat-nekat nerbitin buku sendiri, coba-coba. Akhirnya Gramedia sempat kontak lewat salah satu editornya, mereka pengen publish ulang bukunya
kami yang hero strategik ini di recover, judulnya jadi Branding Society 5.0. Ini sudah ada di sini ya, thank you. Udah official masuk library PCU juga, happy banget, thank you. Jadi akhirnya kita diterbitin, tapi mereka juga pengen kita nulis buku baru, supaya nerbitinnya langsung dua-duanya. Akhirnya kita tulis lagi Think All Sides the Box. Dua buku ini saya tulis bersama partner saya, ya Christopher Angelo, dan akhirnya kita punya tanda kutip brand Bible-nya kami lah dalam bekerja, dan kami berprinsip kami mau menulis buku yang kami pengen baca. Kami terinspirasi dari salah satu bukunya Austin Kleon, Still Like an Artist, bukunya bagus banget. Teman-teman kalau misalnya mau starter, cari bukunya Austin Kleon, karena bukunya tuh nggak terlalu tebal, tulisannya gede-gede, isinya quotes, dan kita baca tuh menyenangkan. Jadi kita kadang kan kalau baca buku tuh terintimidasi ya, kayak ini aku baca nggak habis merasa bersalah gitu. Tapi ketika baca bukunya Austin Kleon, itu kayak ada sense of achievement, aku bisa selesaikan satu buku, bukan komik ya kan. Karena bukunya menyenangkan. Dan di situ dia bilang, kalau kamu mau nulis buku, tulislah buku yang kamu pengen baca. Oke, get the point. Kita bikin 2 buku ini, isinya tuh sebenarnya kalau ada komposisinya, 40%-nya tuh banyak ilustrasinya. 60%-nya baru isi tulisan dan pengalaman kami di dunia branding dan teori-teorinya juga. Tapi kami ketika coba orang-orang baca buku kami, mereka tuh feedbacknya tuh kurang lebih mirip. Satu, mereka bilang, buku ini aku baca cepet banget selesai karena banyak gambar-gambarnya, banyak ilustrasinya, banyak storytellingnya, jadi akhirnya kita menikmati, nggak kerasa tiba-tiba udah selesai. Itu yang general audience ya, tapi kalau misalnya yang orang bookworm, yang memang suka baca buku, mereka tuh bilang ini buku kok ini banget ya, simple banget sampai mereka baca tuh kayak 5 jam selesai kayak gitu. Nah tapi akhirnya orang suka dengan style itu dan kami teruskan sampai sekarang di karya-karya kami berikutnya, kami teruskan menulis buku yang kepingin kami baca. Jadi itulah dipublish oleh Gramedia, sempat diliput media nasional dan juga sempat nangkring di Gramedia. Di Gramedia Manyar sempat masuk top 10 juga. Nah jadi itu awalnya dari nekat ke achievement. Kami juga pernah nulis buku personal branding, itu juga sempat diliput Jawa Pos, itu juga sama self-publish ya. Jadi teman-teman zaman sekarang memang memungkinkan kita untuk self-publish, jadi nggak harus nunggu publisher gede, tapi kalau kita punya buku dan kita pengen memancing rasa kita untuk terus menulis buku, nggak apa-apa kok kita self-publish dulu ya. Nah akhirnya saya bersama rekan penulis tadi datang di sini ya, kok nggak ada. Namanya Andrew, Petranesian juga DKV, dia juga seorang penulis, Instagramnya Andrew Nulis. Kami berdua menulis buku biografinya Pak Hermanto Tanoko ya, salah satu Crazy Rich Indonesia. Waktu itu dia ulang tahun ke-60, pengen bikin buku biografi, dan karena dia udah lihat track record portfolio kami, dia hire kami untuk menulis trilogi buku Richer Mindset waktu itu, dan dibagikan bukunya ketika dia ulang tahun ke-60. Dan terbaru itu kita bikin buku yang melengkapi 2 buku branding pertama, kita menulis buku ketiga jadi trilogi namanya Pelanggan Adalah Bestie. Ya, kalau teman-teman perhatikan judul film zaman sekarang ya, nanti kita cerita tentang hari ini, Tinggal Meninggal, Sore Istri Dari Masa Depan. Itu sudah mulai casual ya, bukan judul-judul buku yang intimidatif lagi, tapi keseharian. Makanya kami juga belajar, ya udah kita tulis Pelanggan Adalah Bestie. Kalau teman-teman dengar kalimat ini kan sering ya, pelanggan adalah raja, benar ya? Nah kita twist dikit, rajanya kita ganti bestie atau best friend. Sehingga orang lihat judulnya aja udah happy. Lihat desainnya apalagi ya, makanya kita desain cover pun sangat hati-hati, kita hire spesialis desainer cover dari Bali yang sudah merancang atau mendesain banyak cover-cover buku. Karena book judged by its cover tuh benar banget ya, and book judged by its title juga ya, jadi penting banget first impression untuk orang itu jatuh cinta sama bukunya dan pengen baca lebih lanjut. Dan ini ya teman-teman ya, 2 slide terakhir. Jadi teman-teman jangan underestimate yourself. Teman-teman kadang-kadang punya banyak hal yang teman-teman perlu bagikan, tinggal perlu dorongan sedikit untuk nekat. Waktu yang dari studi case saya nekat untuk publish buku sendiri, tapi buku itu ternyata bisa bermanfaat, bisa share ke Pak Wali Kota juga waktu COVID, dan akhirnya waktu Hari Buku Nasional beberapa bulan yang lalu saya sempat loh izin di sini ke perpustakaan, udah lama gak ke sini, saya foto, jadi minta tolong ada salah satu
pembaca di sini, boleh nggak fotoin saya di perpustakaannya Petra. Terus untuk saya posting untuk memperingati Hari Buku Nasional waktu itu sambil tunjukin 3 buku yang saya tulis bersama dengan partner. Beberapa bulan kemudian diundang ke sini, padahal nggak janjian ya. Jadi nggak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Ketika kita berani melangkah, ketika kita punya niat yang baik untuk membagikan hal yang baik juga, pasti Tuhan buka kesempatan. Nah ini slide terakhir teman-teman. Teman-teman mungkin bingung kalau ngomong buku, kayaknya masih jauh ya, aku masih kuliah, masih fokus, fine, it's okay. Teman-teman mulai bisa literasi, kalau saya kan dari komik ya. Kalau teman-teman sekarang pasti hidup di era sosial media, oke? Teman-teman punya Instagram, teman-teman punya Threads, atau yang hal-hal yang lain, platform-platform lain. Di situ kita bisa bikin konten berupa tulisan. Teman-teman, saya 2 tahun yang lalu ya, saya itu biasanya kalau wedding anniversary saya tuh bikin konten untuk ya show appreciation to our marriage gitu ya. Sempat saya tuh bikin konten tulisan aja, nggak ada gambarnya loh ya, tulisan. Saya bikin judulnya setelah 12 tahun jadi seorang suami, saya belajar ... Itu carousel konten. Slide berikutnya tuh ada 12 poin, saya belajar apa aja, cuman tulisan aja. Ternyata konten tuh viral. Gak disangka-sangka viral, waktu itu kami wedding anniversary-nya 19 Desember, viral itu sampai 2.300.000 view, dan yang like itu 142.000, yang komen 598, yang share 74.000, dan yang nge-save 42.000. Dan konten ini juga di-repost di beberapa media-media yang cukup populer, tanpa disangka-sangka, oke? Itu 19 Desember ya, 2023 kalau nggak salah. Atau 2024 ya, 2024, tahun lalu. Terus tanggal 25 Desember, saya tuh punya kebiasaan, kalau hari Natal, orang kan posting Merry Christmas, bahkan mereka posting Santa Claus gitu kan. Padahal hari Natal tuh hari kelahirannya Tuhan Yesus kan. Jadi aku kayak sering pakai Paskah maupun Natal tuh posting sekalian gospel aja, saling share mengenai Jesus. Nah karena tanggal 22-nya tuh viral konten saya pakai kesempatan itu untuk posting tanggal 25, 3 hari kemudian, saya tulis lagi dengan format yang sama, setelah 26 tahun jadi Jesus follower, aku belajar apa. Memang tidak sebanyak yang ini ya, tapi lumayan teman-teman. Jadi postingan ini dilihat 14.000 kali, di like 506, di share 89 kali, dan di save 129 kali. Jadi gospel ya, atau kabar baik yang kita juga sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk sharing about Jesus, itu bisa kita pakai lewat tulisan kita. Dan tulisan itu bisa dibaca, dibagikan, disimpan, direnungkan, itu pasti make a difference teman-teman. Jadi tujuan aku memang sebenarnya berkarya itu ujung-ujungnya pasti untuk sharing the good news. Nah jadi it's powerful teman-teman, it's powerful and it's mendatangkan banyak sekali opportunity buat kami. Nanti kami cerita lebih lanjut lah di percakapan dengan Miss VV. Peleset terus ya, biasanya manggil CVV, Miss VV. Tapi teman-teman di sini pasti simak aja, nanti kita dialog juga, ada pertanyaan monggo. Banyak sekali benefit yang akan kita dapatkan ketika kita mulai terjun dalam literasi, baik itu kita sebagai pembaca maupun sebagai penulis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you. Oke, kasih aplaus, thank you. Kita duduk gini jauh-jauh banget ya, agak-agak dekat boleh nggak? Boleh. Ya, agak depan sini ya. Oke, you. mohon maaf buat yang di samping-samping ya. Oke, guys, sebelum kita mulai ngobrol nih, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak sama Kak Jack nih? Kalau nggak ada saya tanya duluan. Teman-teman boleh tanya nih, boleh tanya. Open question banget ya, bukan pilihan berganda nih, open question. Jack, pertama kali, tadi kan sudah diceritain nih, start dari nggak suka baca, terus waktu start kerja sudah mulai baca. Pernah nggak sih di titik bosan? Iya pasti, all the time sebenarnya. Ya apa cara menjaga ini kalau saya biasanya Ya. habis 2 lembar langsung. Iya. Nah, ya apa caranya punya nggak sih tips untuk teman-teman bacanya tetap tuh? Ya. Jadi tips pertama kita harus punya knowledge untuk tahu mana buku-buku yang menarik memang, yang buat kita. Jadi memang buku tuh kayak best friend juga, kayak temen. Karena kalau waktu kita baca, kita mendalami isinya tuh kan kayak kita ada connection ya. Dan buku ini kan banyak banget. Kadang buku A, walaupun dia bestseller, dibaca sama Miss VV belum tentu cocok karena itu nggak relate. Tapi dibaca sama saya cocok atau sebaliknya juga.
Nah, jadi teman-teman di sini penting untuk menemukan buku yang menjadi bestie-nya teman-teman, sehingga teman-teman ada kemauan dan kayak nggak bosen, pengen selesaiin memang kayak gitu. Oke, guys, di sini ada nggak sih yang enjoy kalian baca buku pelajaran? Tanya, seriously. Boleh melakukan pengakuan. Ada nggak yang enjoy? Nggak ada ya? Tadi tuh saya kebetulan lagi nunggu gitu kan, cek lagi teman-teman dari Lab TV lagi pasang-pasang peralatan dan sebagainya. Terus saya jalan ke lorong integrated marketing communication, terus saya menemukan buku Long Time Ago in Bethlehem gitu. Saya ambil terus saya buka, duduk di situ, baca lama gitu. Oh my God, ini buku yang menyenangkan ya. Kalau saya punya activity yang suka dengan balikin kertas gitu ya. Jadi teman-teman ada bunyi shrek. Sama baunya itu juga. Baunya itu. Ya. Nah, buat teman-teman di sini Colby baca buku secara fisik itu juga jadi menyenangkan. Betul. Gitu ya. Nah, ada nggak sih Jack masukan buat teman-teman nih? Kalau kita ngelihat handphone terus, tadi kan teman-teman ngelihatnya handphone terus tuh, mata kan bakal sakit tuh. Ada nggak sih activity atau waktu-waktu yang paling menyenangkan menurut Jack pribadi untuk baca buku yang fisik kayak gini nih? Iya, jadi kita itu kadang kalau baca digital itu biasanya selain memang exhausted secara pikiran karena banyak distraction juga kita kayak nggak ada sense of accomplishment itu loh. Jadi kayak aduh kok aku kayaknya seharian scrolling doang ya, kayak merasa bersalah gitu dengan diri sendiri. Akhirnya ya tapi somehow itu addicted. Jadi kadang ya besok diulangin lagi. Tapi coba deh teman-teman, ketika teman-teman bisa selesaiin satu buku, itu sense of achievement-nya tuh penuh dan kayak kita ada termotivasi lagi. Jadi balik lagi, memang membaca buku perlu dikondisikan sih. Kalau aku biasanya, aku memilih waktu-waktu yang memang aku me time. Aku me time, terus aku sediain snack, aku putar lagu, lalu duduk di kursi. Nah mungkin kalau teman-teman besok-besok udah punya tabungan ya, udah kerja, invest beli kursi yang enak juga ya. Jadi kemarin aku invest memang beli kursi kayak lazy boy gitu loh. Jadi di rumah tuh ada itu dan bisa duduk kayak sambil nyaman banget lah gitu. Dan pencahayaan di rumah saya juga terang banget. Jadi sangat ideal ketika membaca buku dan menghabiskan waktu gitu. Kalau ini kan sekarang posisi mahasiswa semua nih kan kita nggak bisa berandai-andai ke depan tuh kan ya. Nah kalau posisi mahasiswa ada nggak sih tips untuk teman-teman mahasiswa tetap enjoy baca buku yang ada hubungannya dengan kampus gitu, dengan sekolahnya gitu. Karena kalau ngelihat buku-buku di sini tuh sudah mahal-mahal bukunya perpus gitu ya, tapi somehow mereka cuma buka, ini sudah butuh, sudah tutup lagi gitu, kayak nggak enjoy gitu. Nah ada nggak sih tipsnya, tempat sudah enak nih, ada nggak? Benar-benar, jadi satu tempatnya lokasi bacanya udah enak banget ya, dibandingkan dulu waktu kuliah, dulu udah bagus banget, dulu aku cukup amazed juga, wow keren banget ya perpustakaan ini, tapi sekarang lebih lagi gitu. Teman-teman pastinya satu, teman-teman suka bersosial media, jadi buatlah konten yang teman-teman ada di perpus gitu, itu juga menarik tapi jangan mengganggu yang lain ya. One day in my life atau misalnya nge-vlog itu enggak apa-apa, maksudnya itu membuat teman-teman suka dulu, yang penting teman-teman ada pancingannya dulu. Berikutnya adalah teman-teman bisa kayak buku itu teman-teman bedakan jadi dua, kalau memang terkait perkuliahan itu memang teman-teman fungsinya kewajiban untuk teman-teman belajar, nambahin ilmu dan itu bisa dipakai untuk ujian. Itu kayak kewajiban harus lah ya, tanggung jawabnya teman-teman. Tapi teman-teman punya porsi untuk menjadikan buku itu sebagai best friend tadi itu, sebagai refreshing gitu. Jadi makanya aku encourage teman-teman menemukan buku yang menarik gitu loh, yang memang itu sekarang pilihannya banyak banget bagus-bagus. Aku ada saran sih satu buku tuh dari salah satu teman juga namanya Felixander Ruby, judulnya You Do You. You Do You itu buku self development. Aku udah lama nggak baca buku sampai habis, biasanya bukunya separuh terus lupa ke distract yang lain. Tapi ini buku yang akhirnya aku baca sampai habis setelah sekian tahun gitu kan. Jadi happy banget akhirnya bisa menyelesaikan dan ternyata buku itu sangat bermanfaat untuk aku di dunia kerja dan keseharian juga. Oke, guys mau tanya dong, sini teman-teman yang anak SBM angkat tangan. SBM, nah yang hijau-hijau ini ya. Nah teman-teman setiap program studi atau setiap faculty itu punya ciri membaca yang berbeda ya. Saya mau minta teman-teman dari SBM 2 orang deh share kegelisahanmu kalau membaca itu apa
gitu ya. Bukunya kalau di SBM nggak menyenangkan Miss, isinya semua angka melulu gitu ya, nggak ada gambarnya sama sekali. SBM nih yang hijau-hijau, satu cowok satu cewek, boleh siapa mau dikambing hitamkan? Nah, ini ya boleh. Sebutin nama guys. Nama saya Jos. Kau pegang mic-nya. Nggak semua angka sih, masih awal-awal. Kalau saya sendiri ya biasanya baca cuma beberapa terus bosen gitu. Iya. Iya. Iya, pengen lakuin yang lain lah. Tapi juga apa itunya itu semuanya bahasa Inggris karena saya kurang bisa bahasa Inggris jadi kurang suka. Iya, bahasa juga problem. Iya, nanti. Yang cewek nih, nah ini tadi, ayo angkat tangan boleh. Nama saya Cecilia. Jadi kalau misalnya di SBM itu bukunya jujur tebel banget. Tapi PDF semua sih yang dapat itu. Cuman terkadang saya nggak ngerti apa artinya karena bahasa Inggris semua penuh dan tulisan semua. Jadi kayak bingung gitu. Maksud dari yang disampaikan itu apa materinya. Itu sih. Sama kadang bosen juga. Terus ngantuk. Oke, guys, sebagai informasi tadi saya habis dapat contekan. Buat yang tanya nanti dapat merchandise. Jadi jangan lupa boleh ke belakang. Ini kita ngobrol tentang teman-teman dari SBM dulu. Kayaknya punya masalah dengan bahasa dan tulisan gitu ya. Terlalu banyak tulisan. Ada tips nggak kalau dari Jack nih? Iya, jadi kalau sekali lagi aku disclaimer kalau buku pelajaran itu memang somehow kita sedikit ya, pilihannya kita harus melakukan gitu karena itu disiplin juga buat kita gitu. Tapi kalau kita ngomong essay general buku bahasa penting banget. Aku setuju sama Jos ya tadi ya. Jadi aku terinspirasi dari salah satunya Rasul Paulus ya yang bilang kalau waktu dia nginjil di negara-negara di daerah lain, dia belajar untuk bahasanya mereka apa dia ikutin style bahasanya segala macam. Nah, ini contoh buku-buku kami. Bukunya sebenarnya teori branding, berat. Tentang kalau baca buku branding itu ya sama tebel, banyak tulisannya. Tapi kami pengen menulis buku yang pengen kami baca. Akhirnya kami mensederhanakan bahasanya dengan menggunakan analogi. Analoginya itu pop culture. Jadi kami kalau mau bikin strategi branding ada tahapannya namanya hero strategy. Itu ada 6 huruf akronim membentuk kata heroes. Dan kami memakai analoginya Thanos, Infinity Gauntlet yang punya 6 Soul Stone ya, 6 Infinity Stones, ada Soul Stone, ada macam-macam. Lalu Soul Stone itu apa sih? Oh kalau kamu branding itu kamu harus pahamin psikologinya audiens, kamu harus tentu jiwanya mereka. Nah dengan bahasa-bahasa seperti itu ternyata mereka lebih mudah dan relate gitu. Terus gimana sih cara deketin pelanggan? Oh analoginya kayak Dilan deketin Milea. Jadi sebelum bikin awareness kamu harus muncul, lalu kamu engagement, kamu harus kreatif gini-gini. Itu kita pakai ilustrasi kayak gitu. Itu. Jadi teman-teman buat SBM gitu, begitu mata kuliahnya Pak Ferry branding ini boleh jadi rujukan ya. Jadi supaya nggak perlu baca buku bahasa Inggris terlalu banyak. Kebetulan kami diundang Pak Ferry juga untuk sharing gitu juga ya? mengenai ini. Tadi. Oke, good. Tadi dari teman-teman SBM, kebetulan S1ku di SPM teman-teman, aku manajemen. Sekarang ke faculty-ku di FHIK, FHIK angkat tangan dong. Viko. Anak ikom dulu, anak ikom angkat tangan anak ikom. Nih. Oke, siapa guys? Boys, one of you? Kalau anak ikom rebutan biasanya, saya gitu. Kalau aku sebenarnya sering tertarik sih untuk membaca. Apalagi kalau scroll sosmed ada kayak aku merekomendasikan buku ini kayak Psychology of Money atau misalkan Rich Dad Poor Dad gitu kan. Yeah. Tapi pas aku beli. Aku tuh kadang pas baca itu kayak aduh kok tulisan-tulisan doang. Terus banyak distraksinya. Mungkin waktu kita baca ada notifikasi masuk gitu. Makanya tadi pas ada kuesioner di awal tuh aku pilih yang distraksi itu tadi. Sebenarnya mau lanjut itu kayak aduh
kok males, tapi kalau nggak dilanjut kok juga sayang karena udah beli gitu. Iya, benar. Good. Oke. Proud mom. Oke. Yang cewek nih, FHIK, yang lain nih. Siapa nih? FHIK. Nah, ini nih, ayo, let's go. Make your mom proud ya. Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang kesulitan pas baca itu sebenarnya mirip-mirip sama Brian ya. Jadi kalau misalnya aku personally lebih tertarik ke buku-buku kayak novel dan lain-lain. Yang kayak genrenya tuh romance gitu biasanya. Oke, jadi kayak biasanya distraksinya juga kayak misalnya tiba-tiba baca, tenang tuh ya, pakai lagu, terus tiba-tiba notif masuk, celing gitu. Jadi kan kayak udah langsung ke distract buat baca notifnya. Dan itu sebenarnya kayak distract yang utama tuh dari situ kesulitannya. Jadi akhirnya kalau misalnya udah ke-chat terus kayak kebawa suasana, akhirnya buat ngelanjutin buku tuh males gitu loh. Ya. Iya, jadi kalau di FHIK itu ternyata bukan perkara teksnya yang panjang, Jack ya. Tapi perkara distraktif Shopee dan Tokopedia-nya itu yang jadi masalah gede gitu ya. Nah, mungkin kalau perlu nggak sih kalau kita baca itu notifnya di handphone perlu dimatiin semua kali ya? Iya, Gitu ya. Me walaupun time gitu kayak ya, tadi sulit ya. ya, memang harus dikondisikan kalau memang kita ada target pengen selesaiin ya udah kita kondisikan. Tapi kalau as a lifestyle, somehow kita harus live with that juga sebenarnya. Jadi it's okay, misalnya kan distract terus ya paksa untuk balik lagi gitu. Jadi kita coexist gitu aja. Karena kan lifestyle ya. Iya, sama dengan kalau kita makan habis terima telepon kita makan lagi tetap ya. Iya. Ya apalagi kalau kita makan sticknya yang harganya 400.000 gitu ya langsung dimakan. Oke. Iya. Oke, kita ke teman-teman FTI. Nah, teman-teman FTI boleh angkat tangan? Masa enggak ada sih anak-anak FTI apa enggak mengaku nih? Tadi Anak aku satu list Infor. sama ini tax accounting. Oh sama anak teks tadi SBM berarti ada. sudah. Oh, udah FTI SBM, ya. ada FTI? Boleh? Enggak ada. FTSP anak sipil dan arsitek? Enggak ada. Anak keguruan? FKIP? FKIP? Anyone? Lagi ngajar mungkin, Miss. Oh, ini nih, kedokteran, anak kedokteran. Loh, jadi ini isinya cuma SBM sama FHIK. Wow, keren. Wah, proud mom ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ayo teman-teman, boleh nih tanya atau kalian sharing. Nih, this one, oke. Selamat siang, Pak. Ya, Miss. siang. Saya nama Daniel dari jurusan Business Accounting. Saya di sini mau mungkin bertanya lebih ke bertanya ya. Kalau menurut saya kan ada buku yang bisa difilmkan gitu ya. Jadi kan mungkin menambah semangat kita untuk bisa menikmati alur ceritanya dari buku tersebut ya. Cuman kan ada beberapa buku yang tidak difilmkan gitu. Jadi mungkin bagi saya kayak rasanya membaca buku yang saya jujur orangnya lebih suka yang itu sih ada yang visual. ya jadi bisa ada alur ilustrasinya gitu ya. Tapi kalau menurut saya kan kalau membaca buku yang kayak tulisan doang itu saya kurang minat gitu ya. Jadi menurut Pak Jack mungkin ada saran nggak atau kayak motivasi untuk membaca buku yang tidak difilmkan. Jadi kan ada beberapa buku yang tidak difilmkan, ada yang difilmkan gitu. Ya. Ya. Oke, good question ya. Langsung dijawab, Mi. Langsung dijawab, ini menarik ini. Jadi memang gini teman-teman di sini kita memang kayak forumnya kan tentang baca buku gitu ya. Memang ada orang yang suka baca buku, langsung secara natural tuh suka baca buku. Ya ini teman-teman ada Pak Wisnu, ada Bro Andrew, ada istri saya, itu mereka tuh natural suka baca buku gitu. Kalau saya tipe yang perlu dibangun habitnya untuk baca buku. Ya jadi memang nggak apa-apa, misalnya awalnya kita nggak suka tulisan aja, sama saya juga pernah ngalamin gitu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukannya, tapi kita membangun niat untuk kita tuh lama-lama bisa dan terbiasa. Walaupun akhirnya pun belum sampai kayak suka banget,
tapi bisa lah. Nah, kalau ngomong tentang proses belajar, itu aku setuju, tiap orang beda-beda. Ada yang suka baca, ada yang auditori juga, ada yang audiovisual, ada yang didiskusikan, group discussion. Tadi saya sempat mention Felix Sandorubi ya, pengarang buku You Do You. Dia tuh punya YouTube channel, Felix Sandorubi. Dia tuh ada satu section namanya dibacain. Jadi dia baca buku, lalu dia rangkum, dia ceritakan 15 menit. Sambil dia cerita, itu ada ilustrasinya menarik banget, infografis apa. Itu cara-cara untuk kita bangun, untuk bisa suka baca buku. Tapi teman-teman, adik-adik di sini sekalian, saya suggest teman-teman di sini tetap bare minimumnya memang harus bisa baca. Kalaupun teman-teman bisa, oh aku dengerin podcast apa, fine, itu tambahan. Tapi kalau bangun kebiasaan membaca itu menurut aku bare minimum dan perlu kita bangun. Bisa kok, nanti ya kayak saya contohnya kan awalnya gak suka baca buku gitu. Iya, ini sharing dikit ya, bukan pembicara tapi saya sharing karena saya nggak suka baca juga. Saya itu download noise. Oke. Oke. Nah, setiap saya mau baca buku, sekali lagi tingkat kemalasan saya yang sangat jedok paling tinggi, saya dengerin noise dulu gitu. Oh ternyata rangkumannya ini bagus untuk aku baca, setelah oke baru aku baca. Nah pertanyaannya kenapa teman-teman kok saya melakukan seperti itu? Karena saya punya visualize di dalam kepala saya bahwa buku ini akan berceritanya ke sini. Nah di setiap lembar gitu, saya kalau baca buku itu lama gitu teman-teman ya, karena di setiap lembar saya akan browsing. Setiap ada kata-kata tertentu yang sulit untuk saya browsing, saya lihat gambarnya. Gitu ya, saya ngelihat grafiknya, saya lihat chartnya, saya lihat bentuk muka orangnya seperti apa sih gitu. Nah supaya saya tervisualize, mungkin karena saya juga FHIK ya, jadi harus ada gambarnya nih. Nah jadi baca buku akhirnya nyenengin nih. Nah biasanya kekecewaan muncul setelah bukunya difilmin. Oke. Karena apa yang ada di bayangan saya nggak sesuai. nggak cocok tuh sama filmnya tuh gitu ya. Wah saya bayanginnya terbang naganya gue nih tuh, ternyata naganya kecil. Iya. Nah itu kayak nggak cocok nih sama kepala. Tapi itu jadi activity yang menyenangkan untuk saya membaca buku yang isinya tulisan doang. Iya benar. Gitu ya. Ada tambahan Kak nih? Iya dan temukan teman-teman yang sama-sama suka baca buku juga. Jadi ini kayak mulai banyak book club yang muncul di Surabaya. Nanti teman saya Pak Wisnu juga mau bikin book club baru, dengar-dengar nih. Makanya aku ajak di sini teman-teman mesti nemu orang-orang yang bareng-bareng suka baca, sehingga ada aktivitas tuh gini, satu buku dibaca 10 orang, satu orang satu chapter. Jadi bagi gotong royong, kita kan gotong royong ya. Lalu ketemu bahas, saling sharing. Itu juga memungkinkan ya. Jadi kadang-kadang kita juga datengin autornya juga ya. Jadi nanti tadi saya udah ngobrol sama Budi ya. Nanti kalau ada kenalan-kenalan author kita ajak deh ke PCU Library ya. Untuk bisa orang-orang tuh wah FOMO nih pengen ketemu sama yang nulis bukunya. Ya, kemarin kan Yandi Lawrence juga bikin film sore, dibukukan akhirnya. Nah itu aku rasa juga bisa loh diundang ke sini ya. Pasti rame perpustakaannya. Nice. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Ya. Perkenalkan saya Kenneth dari Stratcom. Sebenarnya mungkin agak melenceng tapi aku mau nanya, tertarik dengan bagaimana kakaknya mempublish buku. Jadi kira-kira kan katanya harus ada kenekatan untuk mempublish suatu buku atau karya. Jujur setelah mendengar itu, karena saya kan juga nulis juga kan. Bagaimana cara supaya awalnya itu jadikan tahapannya, dari nekat dulu tahapannya apa, mungkin penyusunannya, terus publishnya gimana gitu. Terima kasih. Ya, good question juga. Jadi teman-teman ada 2 jalur ya. Pertama kita misalnya contoh kita bangun personal branding lewat content create. Jadi kita jadi content creator, kita Instagram kita inilah ya, posting yang rutin, kita punya audience, kita rilis buku, follower kita jadi pembeli buku kita pertama. Atau misalnya kita bikin buku dulu nih, nanti buku kita terkenal, nanti banyak follower muncul. 2 cara itu bisa, tapi menurut aku yang pertama yang lebih visible ya. Jadi teman-teman sebelum publish buku, ada baiknya teman-teman bangun audiens dulu di konten ya. Ketika udah engagement, udah trafficnya udah bagus, teman-teman keluarin buku, itu akan lebih bagus tanggapannya. Berikutnya adalah self publish, benar bisa sendiri. Jadi sekarang ini digital printing, terutama kalau kita buku fisik ya, aku saranin jangan e-book lah. Walaupun e-book bisa, tapi kalau yang fisik tuh beda sensasinya.
sekarang itu digital printing bisa untuk menjilid buku seperti buku-buku yang ada di Gramedia. Dan dulu kalau kita harus dipercetakan, itu harus minimal pesan 500. Nah sekarang kita mau pesan 10 dulu, 5 buku nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak jadi birthday present atau apa nggak apa-apa. Eksekusi dulu sehingga teman-teman bisa lihat sendiri, bisa buka, rasakan. Oh ini this is real, bukan cuma di kepala gitu. Nah dari situ nanti muncul keinginan selanjutnya. Nice. Buat anak-anak Stratcom, setelah ini kelas saya kita akan bahas itu guys, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Saya spill dulu sedikit di sini. Kalau berdasarkan keilmuan di Certified Behavior Analysis, pada saat kita do something atau membaca something sambil touch something, itu sensasinya akan lebih mudah nempel di kepala dibandingkan tidak. Yes. Begitu ya. Jadi kalau kalian baca dari iPad kan sudah touch iPad-nya nih, tapi tidak punya tekstur teman-teman. Nah itu yang mengakibatkan kenapa waktu Anda SD SMP lebih mudah menghafal dibandingkan sekarang. Bukan karena faktor U, bukan. Tapi karena touch kertasnya nggak ada. Dan masih ingatkah kalau Anda dulu terlambat, Anda dihukum disuruh nulis, aku berjanji tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ada yang pernah kena hukuman itu? Pernah, dulu pernah terlambat semua ini ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah untuk menyiksa Anda? Bukan. Karena dengan cara Anda menulis, itu masuk ke dalam unconscious mind kalian. Yes. Ya, jadi make sure membaca dengan buku fisik itu penting. Termasuk kita nulis ya, Jack ya. Iya. Itu penting banget ya. Benar. Oke, have any other question? Bisa satu lagi misalkan? Boleh nih, silakan. Ya, selamat siang semuanya, selamat siang Pak Jack. Nama saya Marvella dari Strategy Communication 25. Sebenarnya gini, saya tuh memang hobinya baca novel, romance atau apapun itulah, pokoknya novel. Tetapi sebenarnya saya tuh mau mulai biasain diri baca buku-buku yang growth mindset, personal bla 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 itu. Tapi karena sudah kadung suka sama novel, baca buku itu tuh kayak jadi susah banget gitu kan. Nah sekarang ini saya lagi dapat PR dari papa saya baca buku X inilah namanya Born Rich gitu. Ya sebenarnya yang jadi kendala saya karena saya nggak pernah biasain diri, saya jadi susah mahamin isinya kan. Nah saya itu bingung, mending saya pokoknya selesain dulu, saya baca ulang, atau memang kayak per page saya pikir, saya pahami dulu baru lanjut. Ya terima kasih. Iya terima kasih, nice. Pergumulan orang baca ternyata sama. Iya. Nah ini kalau misalnya kita sama teman-teman sama baca buku tuh ketika sharing, aku juga kayak gitu tuh, akhirnya bisa. Oke, mungkin aku disclaimer dulu ya, mungkin jawabannya nggak exact seperti yang ini, tapi karena sekali lagi orang itu punya tipikal sendiri-sendiri. Tapi aku mau assume nih, can be wrong ya. Tapi tadi namanya Marvella suka baca novel, benar ya? Orang yang suka baca non-fiksi, yang baca fiksi itu biasanya mereka tuh imajinasinya kuat, visualisasinya tuh kuat, benar ya? Karena kan kita membayangkan. Nah terus ketika kita baca buku yang non-fiksi itu kesulitan, benar ya? Kayak Marvella kan tadi seperti itu. Nah pertama adalah satu Marvella udah terbiasa dulu ya, itu modal utama. Yang kedua kita harus punya tujuan. Kalau kita baca fiksi tujuannya adalah untuk kita penasaran, memuaskan rasa penasaran kita terhadap ceritanya. Kita pengen entertainment, kita pengen refreshing. Nah kalau baca buku yang non-fiksi tujuannya apa? Tadi memang dikasih PR sama orang tuanya, itu memang motivasi tambahan ya. Tapi kalau bisa temukan tujuan personal. Misalnya tadi baca bukunya tentang Born Rich ya, baca juga kayaknya ya. Nah, itu kan tentang self development juga dan ini ya financial literacy juga ya. Nah berarti tujuannya apa? Oh tujuannya aku baca buku ini supaya aku bisa paham literasi keuangan, aku bisa financial freedom di masa depan karena aku jago ngelola keuangan. Lalu uang itu aku akan pakai buat bikin perpustakaan novel kesayangan aku misalnya. Atau aku mau bikin film dari novel yang aku pengen eksekusi, jadi produser. Jadi kalau gak ada orang yang bikin film novel itu, aku hire sutradara untuk produksi itu. Karena aku punya duitnya, karena aku udah belajar, ini contohnya ya. Jadi punyalah tujuan pribadi sehingga itu membuat motivasi kita tuh lebih bagus untuk kita nyelesain. Nah kalau buku-buku non-fiksi memang mau gak mau tanda kutip kita maksa untuk kita harus selesaikan. Nah tadi kan menarik ngomongnya enak dibaca dulu semua atau setiap kali dibaca
diteliti. Nah ini udah kelihatan nih, tadi Miss VV udah cerita, kalau Miss VV yang tipe kedua ya, baca diteliti. Tapi akhirnya lama bacanya gitu, bisa ke distract. Nah kalau tahu kelemahannya ke distract, ya pakai caraku, baca dulu semuanya. Setelah itu baru kita ada bagian-bagian tertentu kita lipat atau kita tandai, nanti kita balik lagi ke sana. Tapi sense of accomplishment itu benar-benar kadang-kadang membantu kita untuk kepo lebih lanjut gitu. Pokoknya kita selesaiin dulu. Kalau enggak, jadi kayak kita merasa gagal gitu loh. Kenapa sih selesaiin satu buku aja nggak bisa gitu loh. Nah jadi poinku itu sih teman. Bisa pilih ya sesuai selera. Jadi sesuaikan sama nanti di kelas kalian akan tahu kelemahan dan habis kelebihan. ini kelasnya. Habis ini kelas jam 2 nih, habis ini kelasnya Nasratcom ya. Yeah. Nah, kalau saya pribadi kayak gitu ya. Jadi kalau lelah gitu yang saya lakukan, saya beli Post-it sama Stabilo gitu. Nice. Ya, kan very visual kan, jadi saya Stabilo sama saya Post-itin gitu. Nah, jadi teman-teman, everyone punya cara yang unik untuk membaca. Tapi pastikan kalian mulai start membaca itu dari sekarang. Belum terlambat kan ya Cek ya? Belum Oh ya? iya sangat nggak ada kata ya? terlambat dalam baca buku. Oke. Ada satu patah dua patah kata yang mau Cek sampaikan ke teman-teman sebagai penutup. Jadi teman-teman, tadi aku udah kasih clue ya. Di pertama kali aku ngomong, aku bukan orang yang suka baca buku. Oke teman-teman. Tapi sekarang aku mendapatkan banyak sekali manfaat ketika aku mulai baca buku dan akhirnya jadi penulis buku juga. Itu mendatangkan banyak opportunity yang akhirnya membuat pekerjaan-pekerjaan saya itu terbantu. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang dulunya mungkin kita kagumi cuman dia di TV atau di Instagram, ternyata bisa ketemu langsung. Itu semua karena literasi, karena menulis, karena membaca. Kita kadang mengapresiasi karya penulis yang ada, yang kita kagumi, itu pun mereka bisa tercipta sebuah koneksi. Jadi kalau mau ditimbang positifnya sama negatifnya, itu positifnya jauh-jauh lebih banyak. Terutama teman-teman di sini pastinya kepingin sukses, kepingin financial freedom. Ini adalah salah satu jalurnya teman-teman. Jadi sangat worth it untuk teman-teman temukan buku yang akan jadi bestinya teman-teman. Selesaikan satu buku itu, lalu berikutnya nanti teman-teman akan merasakan sendiri excitementnya gitu. Thank you. Iya. Saya dari yang enggak suka baca buku, saya sekarang punya perpustakaan mini di rumah itu dengan 675 buku. Wow. Gitu ya. Saya nggak suka baca guys, tapi somehow jadi punya perpustakaan mini. Boleh nggak diliput di Escape Surabaya? Kita punya media Escape Surabaya. Nanti kita liput boleh ya Miss ya, Jangan gitu dong, malu ini deh jadinya. Oke, teman-teman. Hari ini semoga sesinya bisa menginspirasi teman-teman untuk baca buku gitu ya. Kalau kalian, iya Miss tapi bukunya mahal Miss, nggak apa-apa, perpustakaan siap ya. Betul. Kita jadi one of the best library di Jawa Timur, jadi gunakan ini facility-mu ya, jangan sampai kurang menggunakannya. Nah, untuk di akhir mau minta tolong kepada seluruh teman-teman yang tadi bertanya, boleh berdiri nih, terus akan ada sedikit goodie bag dari teman-teman dari library. Sambil kita foto bersama sama Kak Jack ya, boleh. Yang tadi bertanya boleh nih, ikut berdiri untuk kita foto bersama.